Halo Sobat Genbiers, bertemu lagi dengan kami di Genbi Podcast oleh Genbi Win Alauddin Makassar 2023-2024. Bersama saya, host hari ini Arsala Andika. Nah, gimana nih Sobat Genbiers kabarnya hari ini? Pada sehat gak? Nah, hari ini kita di Genbi Podcast Win Alauddin Makassar bersama saya Arsala Andika bakal memandu jalannya Genbi Podcast di episode pertama. Jadi, di beberapa episode ke depan kita bakal sering-sering ketemu untuk membahas tentunya isu-isu yang bakal berkaitan dengan Sobat Genbiers yang ada di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama nih salah satu narasumber yang bakal membersamai kita hari ini selama beberapa menit ke depan. Jadi narasumber ini tentunya bersama narasumber kita bakal membahas satu tema yang tentunya sangat sesuai dengan bagaimana peran Gen Biarsar ini mencapai bonus demografi di 2045. Dengan tema adalah Agent of Change menyulam perubahan dalam masyarakat. Dan hari ini kita bakal menyambut narasumber kece kita kali ini ada Kak Muhammad Imam Al-Ghazali. Yeay! Kak Imam sudah ada di tengah-tengah kita. Kak Imam merupakan seorang The Winner Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar 2023. Kita tepuk tangan virtual ya teman-teman. Nah, Sobat Gamers, kita sekarang sudah bersama nih The Winner Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar. Ada Kak Muhammad Imam Al-Ghazali. Wow, sudah tampan sekali bersama Samirnya hari ini. Kita sudah kedatangan tamu yang tentunya berprestasi dan berpengalaman di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Imam? Bagaimana Kak Imam kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah terlihat baik dan segar sekali. Sepertinya sudah sarapan ya Kak Imam ya? Alhamdulillah Pak, sudah tadi. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kita hari ini bersama Kak Imam bakal ngebahas tema yang sudah saya sebutkan tadi yaitu tentang agen perubahan. Tapi sebelum itu kita bakal nanya-nanya dulu nih. Kak Imam sebagai seorang duta lingkungan, selain sebagai seorang duta lingkungan, Kak Imam ini apakah berkuliah atau Kak Imam punya kesibukan lain mungkin selain menjadi seorang duta lingkungan? Oke, eh, Alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan dan dipercayakan untuk menjadi Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2023. Namun di samping itu, saya juga merupakan seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan juga termasuk salah satu award di Bank Indonesia, beasiswa dari Bank Indonesia. Dan juga termasuk juga bekerja sebagai freelance, baik itu dalam event organizer dan wedding organizer. Oke, wah, sepertinya ini Kak Imam sangat sibuk sekali. Apalagi Kak Imam adalah seorang mahasiswa, mahasiswa tingkat akhir ya. Iya, Betul mahasiswa sekali, swasta. mahasiswa tingkat akhir, penerima beasiswa Genbi pula dan juga menjadi seorang duta lingkungan hidup dan seorang freelance event nih teman-teman. Jadi bayangkan nih bagaimana Kak Imam bisa mengelola dan memanajemen waktunya. Kita bakal tanya nih untuk pertanyaan pertama mumpung Kak Imam lagi sibuk-sibuknya. Gimana sih cara Kak Imam untuk memanajemen waktu nih sebaik mungkin supaya segala pekerjaan Kak Imam bisa terstruktur dengan baik. Boleh nih Kak Imam. Oke, makasih Kak Sal. Jadi kalau bagi saya sendiri, manajemen waktu itu saya selalu prioritaskan yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan selalu di HP saya itu ada yang namanya Google Calendar. Dan di setiap itu di setiap harinya, di setiap tanggalnya itu ada jam-jam yang berbeda. Jadi setiap rentangan waktu itu saya selalu memberikan kalau setiap ada agenda terbaru saya langsung memasukkan. Karena apa? Agar kita dapat bisa memanajemenkan waktu dengan baik, agar tidak ada satupun kegiatan, tidak ada satupun perihal yang harusnya kita selesaikan namun itu terlalaikan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi bagaimana Kak Imam bisa produktif, tetap produktif tapi tetap menyelesaikan semuanya dengan tepat Iya, waktu. Betul ya, betul, karena betul percuma kita sekali. misal banyak kegiatan tapi Iya, kita nggak bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Ini pasti Kak Imam di awal nih punya motivasi yang sangat besar banget nih untuk berkontribusi untuk apalagi untuk seorang duta lingkungan hidup menjadi seorang duta lingkungan hidup tentu bukan persoalan yang mudah. iya. Tentu kita harus butuh kesadaran, kita harus butuh banyak sekali tekad dan niat nih untuk menjadi seorang duta lingkungan hidup. Kira-kira apa sih dan siapa yang menjadi pemicu awal Kak Imam untuk bisa terjun di duta lingkungan hidup Kota Makassar? Oke, kalau apa yang menjadi motivasi awal saya karena saya selalu menitik beratkan dalam hidup saya bahwasanya lingkungan itu tanggung jawab semua orang. Lingkungan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tidak hanya tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, tidak hanya tanggung jawab dari
Kementerian Lingkungan Hidup, dan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab tukang bersih-bersih misalnya, atau office boy, cleaning service dan sebagainya, tapi lingkungan itu merupakan tanggung jawab semua orang, Kak Sal. Kenapa demikian? Kenapa saya berkata seperti itu? Karena kita hidup di satu bumi yang sama. Betul. Kita berpijak dalam satu bumi yang sama yang otomatis kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan itu bersama. Dan perkataan yang tadi saya katakan itu yang selalu saya gaungkan pada saat saya mengikuti karantina pemilihan Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar. Karena saya sadar bahwasanya jikalau bukan kita yang memulai untuk peduli terhadap lingkungan, maka tidak akan ada lagi orang yang akan memulai untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya lingkungan itu tanggung jawab semua orang. Dan juga ketika berbicara siapa yang menjadi pemicu saya mengikuti Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah diri saya sendiri. Dan yang kedua adalah lingkungan sekitar. Mengapa demikian? Karena jujur saya tinggal di sebuah lorong. Yang dimana ketika kita berkunjung ke lorong tersebut yang awalnya terlihat kumuh, namun ketika saya mengikuti Duta Lingkungan Hidup, ternyata di dalam Duta Lingkungan Hidup itu tidak hanya mencakup sebatas lingkungan, tidak hanya mencakup sebatas sampah, melainkan tentang udara, tentang air dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari lingkungan hidup. Karena ketika kita tidak menjaga lingkungan, bukan hanya berdampak pada lingkungan saja, bukan hanya berdampak pada sampah, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat yang ada di daerah sekitar. Itulah mengapa saya merasa bahwa kita itu penting dan wajib untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup. Oke, betul sekali. Wah, ini kayaknya saya sangat tertarik sekali dengan isu yang dibahas hari ini karena memang satu quotes dari Kak Imam tadi bahwa kita itu hidup di bumi yang sama Iya, loh betul. teman-teman. Apa salahnya kalau kita menjaga lingkungan sama-sama? Iya. Menjaga lingkungan sebenarnya nggak harus bertitel duta lingkungan hidup, Betul. nggak harus bertitel tukang bersih-bersih, nggak harus bertitel dinas lingkungan hidup. Tapi memang karena kita hidup dan berpijak di bumi yang sama, karena kita hidup dan tinggal di area yang sama, apa salahnya kita gotong royong untuk membersihkan sampah? Apa salahnya kita minimal lah membuang sampah di tempatnya, Betul, benar iya nggak sih betul. Kak Imam ya? Hal kecil. Karena betul, sesimpel itu, hal Iya, sekecil itu kita bisa lakukan untuk menjadi atau menjaga lingkungan hidup lingkungan itu. sekitar. Karena sekarang ya Kak Imam, apalagi itu sekarang mungkin teman-teman ada yang mengeluh kepanasan, ada Betul. yang mengeluh kenapa sih Nah, kemarau panjang dan iya. sebagainya. Kalau musim hujan mengeluh Ya, banjir. banjir. Itu adalah perilaku kita Tidak, ya semua, betul. efek dari perilaku kita semua. Ketika efek dan perilaku kita semua itu kita sudah hilangkan dan kita sudah berubah menjadi hal yang positif, maka teman-teman gak usah ragu kita bakal menghadapi Indonesia yang betul-betul Betul, bersih dari betul Bang. sampah. Iya, Betul nggak sih betul Kak banget. Imam? Nah, jadi kita sudah membahas tadi bagaimana Kak Imam menjadi seorang duta lingkungan hidup. Siapa yang menjadi pemicu dan apa yang menjadi pemicu Kak Imam untuk menjadi seorang duta lingkungan hidup. Nah, kita bakal langsung saja nih membahas tentang tema besar kita kali ini yaitu Oke. tentang agent of change atau agen perubahan menyulam perubahan dalam masyarakat. Tentu menjadi seorang duta lingkungan hidup kita akan perlahan menjahit nih Iya. dan menyulam perubahan sedikit demi sedikit di masyarakat apalagi terkait dengan duta lingkungan hidup. Nah, menurut Kak Imam sendiri bagaimana Kak Imam menanggapi terkait dengan agent of change ini apalagi Kak Imam menjadi seorang duta lingkungan hidup? Oke, terima kasih. Untuk membahas tentang agent of change atau agen perubahan merupakan langkah besar bagi seorang pemuda tentunya di Kota Makassar. Bukan cuma hanya saya sebagai duta lingkungan, tapi di Kota Makassar seluruh pemuda itu tentunya dapat menjadi agent of change, dapat menjadi agen perubahan, yang dimana harus memiliki jiwa patriotisme, jiwa nasionalisme, dan jiwa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Ketika kita cinta terhadap tanah air dan bangsa, otomatis kita akan menjaga lingkungan. Kita akan menjaga bahwasanya bagaimana kita dapat memberikan pembangunan berkelanjutan yang baik terhadap Indonesia. Ketika kita menjaga lingkungan, kita menjaga dan melestarikan lingkungan, otomatis akan banyak dampak positif yang akan kita berikan kepada tanah air. Dan itulah kita dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap Indonesia. Satu hal yang selalu saya tanamkan bersama teman-teman Duta Lingkungan Hidup Kota Makassar bahwasanya hal sekecil apapun akan memberikan dampak yang besar. Micro effort for macro impact. Mengapa demikian? Karena setiap hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunakan botol plastik, tidak menggunakan kantong plastik ketika berbelanja, itu dapat mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA.
Karena sampah-sampah plastik yang menimbun itulah yang tadi dikatakan oleh Kak Arsal bahwasanya ketika kita keluar di siang hari dan terasa panas, itulah penyebabnya adalah salah satu sampah plastik yang bertumpuk yang diakibatkan dari gas metana yang dihasilkan dari tumpukan plastik tersebut. Nah, dari itulah sebagai pemuda tentunya kita memiliki tanggung jawab sebagai agent of change atau agen perubahan, bahwasanya bagaimana kita bisa memberikan perubahan yang lebih baik, perubahan dari yang kurang baik menjadi baik, yang baik menjadi jauh lebih baik. Karena sebagai pemuda, kita merupakan tonggak masa depan, kita merupakan tonggak bangsa dan negara. Sebagaimana kata dari Bung Karno, beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Itulah gambaran bahwasanya pemuda harus dapat menjadi agent of change di era saat ini. Oke, wow, merinding nih ya mendengar jawaban dari Kak Imam. Kayaknya ini jawaban pada saat orasi ya kayaknya ya. Orasi tiga besar kayaknya Iya. Kak Imam jawab ini deh. Jadi teman-teman satu quotes lagi dari Kak Imam bahwa micro effort for macro impact. Jadi hal kecil teman-teman bakal berdampak besar kalau teman-teman ikhlas menjalaninya. Meskipun teman-teman nih misal banyak ngelakuin aksi tapi ternyata teman-teman ngelakuinnya hanya untuk dokumentasi, teman-teman Betul. ngelakuinnya hanya untuk dilihat oleh banyak orang, Nah, hanya untuk membangun citra nih teman-teman, percuma ya betul banget. teman-teman, Betul. karena kita ngelakuin untuk bumi Bumi kita, kita, dunia kita itu harus ikhlas. Kita nggak boleh sebenarnya, apalagi menjadi seorang duta lingkungan betul hidup banget. ya, kita nggak boleh menye-menye, kita mau dapat, Ah, untuk dapat menjadi seorang duta lingkungan hidup ya kita bakal pungut-pungut sampah, kita bakal ah, ini dan itu teman-teman, tapi sebenarnya ternyata banyak sekali hal-hal yang bakal kita dapatkan di luar sana yang tentunya mungkin teman-teman nggak dapatkan sekarang tapi dapatkan di hari esok iya, ya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian teman-teman sekalian, tadi Kak Imam sudah ngebahas nih bagaimana Kak Imam membahas tentang agent of change. Nah, saya mau minta nih tips and tricks dikit nih untuk sobat Gen Biar yang ada di rumah, kira-kira untuk menjadi seorang agen perubahan tanpa menjadi seorang duta lingkungan iya. hidup Kota Makassar sebenarnya itu seperti apa nih Kak Imam? Apakah ada langkah-langkah atau cara-cara sendiri yang harus mereka lakukan untuk membahas hal tersebut atau seperti apa nih Kak? Oke. Nah, ketika kita berbicara sebagai agen perubahan bagi pemuda, agent of change, seperti tadi yang saya katakan, bahwasanya seorang pemuda tentunya kita harus mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme. Dan juga yang paling penting adalah cinta terhadap tanah air dan bangsa. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena ketika kita sudah memiliki jiwa cinta terhadap tanah air dan bangsa, maka akan tumbuh kesadaran, akan tumbuh kepedulian terhadap bangsa dan negara. Dan itu tidak hanya harus kita sebagai seorang duta, melainkan kita sebagai seorang pemuda, tentunya kita mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap perubahan, terhadap membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Ketika kita melakukan hal-hal yang sekecil apapun, bukan hanya sebagai seorang duta, kita memberikan dampak yang besar kepada bangsa dan negara. Banyak orang, banyak beberapa orang yang bersandang sebagai duta, tapi mereka terkadang lupa bahwasanya duta tidak hanya sekedar bahwasanya tampil di layar kaca, hanya saja kita berbicara di layar kaca, berbicara di depan kamera, tapi bagaimana kita bisa memberikan perubahan, bisa menjadi agent of change, bisa menjadi agen perubahan terhadap bangsa dan negara. Dan juga banyak kearsal di luar sana, pemuda-pemuda yang tidak bersandang sebagai duta, tapi mereka memberikan dampak yang besar, memberikan perubahan bagi Kota Makassar, tentunya bagi Indonesia terhadap perubahan yang lebih baik. Betul sekali. Jadi satu catatan nih dari Kak Imam bahwa sekali lagi bergelar duta bukan berarti teman-teman hanya tampil di depan, Betul, bukan hanya teman-teman menjadi seorang betul frontliner, banget. bukan hanya teman-teman tampil untuk catwalk di atas panggung, Betul. tapi menjadi seorang duta sesungguhnya teman-teman adalah bergerak di Bergerak, lapangan. ya betul, Yang terjun membutuhkan lapangan. teman-teman itu di lapangan, nggak di layar kaca nih Nah, sebenarnya betul. teman-teman. Jadi menjadi seorang pengabdi masyarakat pun tidak tidak harus teman-teman harus KKN baru teman-teman Nah, mengabdi betul di banget. masyarakat. Teman-teman nggak bergelar mahasiswa pun, nggak bergelar seorang duta pun, teman-teman setidaknya dan selayaknya dan seianya teman-teman harus bergerak di masyarakat karena masyarakat yang bakal menghidupi Betul banget. teman-teman Ya, kan. betul. Karena kalau kita, karena manusia itu sebagai makhluk sosial, manusia nggak bisa hidup Ya, tanpa orang tanpa lain. orang lain. Dan untuk hidup dengan orang lain tentu kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa sama-sama jaga lingkungan, itu nih teman-teman. Nah, karena saya juga berbekal pengalaman menjadi seorang duta yang paling susah sebenarnya nih Kak Imam adalah menjaga konsistensi nih Kak Imam. Oke. Menjaga konsistensi untuk menjaga lingkungan, menjaga konsistensi untuk menjadi seorang yang lebih baik. Tentu itu adalah suatu hal yang sulit. Apalagi mungkin kita udah nggak ikhlas ya di awalnya misal kayak
saya ini untuk dapat uang Iya, misal, atau saya masuk duta untuk dapat followers yang banyak, selempang, saya harus dapat selempang sambil betul. banyak bergantung di rumah. Enggak nih teman-teman. Nah, kira-kira menurut Kak Imam nih, untuk menjaga konsistensi seorang duta, apalagi seorang duta lingkungan hidup ya, yang notabene adalah tugas yang berat, kira-kira menurut Kak Imam tips untuk sobat Genbers yang ada di rumah itu seperti apa nih Kak? Oke, kalau saya sendiri, sebelum menjadi seorang duta lingkungan adalah saya sudah sadar, saya sudah peduli terhadap lingkungan. Itulah mengapa konsistensi itu juga diperlukan. Karena banyak orang yang di luar sana mereka menyandang gelar duta, namun di akhir-akhir kepengurusannya mereka tidak lagi aware terhadap selempang yang dia gunakan, mereka tidak lagi peduli terhadap sandang gelar duta yang mereka dapatkan, yang mereka gunakan. Itulah mengapa konsistensi yang penting adalah bahwasanya bagaimana kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita bergerak bukan sebagai duta, tapi kita bergerak sebagai diri kita sendiri yang membawa nama duta. Yaitu seharusnya berarti kita mempunyai tanggung jawab yang penting, yaitu bagaimana kita bisa memberikan konsistensi yang baik. Tentunya adalah salah satu contohnya adalah kita tetap menggaungkan masalah lingkungan itu penting, lingkungan itu wajib dilestarikan, tidak hanya sebagai duta lingkungan saja, tetapi menjadi seorang pemuda biasa pun kita perlu dan harus memberitahukan kepada masyarakat. Karena salah satu yang kurang dari masyarakat juga asal adalah masyarakat tahu bahwasanya sampah itu permasalahan yang harus kita selesaikan, tapi mereka kurang peduli, mereka kurang aware terhadap lingkungan. Mereka paham bahwasanya lingkungan, bahwasanya sampah dan lingkungan itu perlu kita lestarikan, tetapi mereka masih kurang peduli bahwasanya lingkungan perlu kita lestarikan. Itulah mengapa konsistensi diperlukan agar kita dapat memberikan perubahan yang berkelanjutan, dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi bangsa dan negara, tidak hanya harus berstandar sebagai status gelar duta. Oke, satu kalimat kunci nih dari Kak Imam bahwa tahu dan paham bukan tentu dia Peduli, peduli. betul, Betul ya Kak betul Imam? Pak. Kita bisa saja tahu bahwa ternyata membuang sampah itu bisa jadi banjir. Atau misal kita nggak mandi hari ini kita bisa jadi bau. Tapi karena mereka kurang Peduli, sadar bahwa oh ternyata kalau gini kita harus mandi setiap 2 kali sehari. Atau misal kita harus buang buang sampah ke sampah Pak. tempatnya. Ini sampah organik, ini anorganik. Mereka sama sudah tahu karena Betul mereka sudah Pak. sekolah ya, Kak Ya, Imam ya. Dari kecil kita sudah diajarkan dan dibiasakan hal tersebut. Tapi sayangnya pembiasaan itu nggak konsisten nih teman-teman. Pembiasaan itu biasanya hanya datang dari guru, tapi setelah dari guru ya pulang kita sudah ya selesai. betul. Sudah menyelesaikan tugas di sekolah, sampai di rumah selesai tidur, udah main. Kayak gitu kan. Jadi esensinya seperti itu teman-teman. Tahu dan paham belum tentu kita peduli nih Peduli. teman-teman. Jadi Sobat Genbi harus pesan dari KMM adalah setidaknya kalau teman-teman sudah tahu dan sudah paham bahwa menjaga dan melestarikan lingkungan itu penting, setidaknya teman-teman juga mengiyakan dan sepakat bahwa ternyata kita juga harus peduli dan kita harus juga menggalakkan aksi terkait dengan itu. Karena percuma nih teman-teman punya pengetahuan yang banyak, punya pengetahuan yang dalam, kalau teman-teman nggak pernah nih minimal buang sampah di Iya, tempatnya. Teman-teman misal masih menggunakan sampah plastik ya betul setiap banget harinya, ya. teman-teman misal ke kampus atau ke sekolah, teman-teman masih nggak bawa tumbler, Tumbler. atau misal teman-teman masih menggunakan sesuatu yang berbahan dasar plastik, styrofoam nih misalnya teman-teman. Betul. Ya, mungkin itu kita nggak sadar karena mungkin oh berbahan plastik itu Iya, murah betul. atau seperti apa. Tapi murahnya hari ini teman-teman, teman-teman nggak bakal tahu ke depannya bakal jadi Dampak apa Indonesia negatif. kalau sampah plastik itu bakal dihuni terus Iya, oleh Indonesia. Dan harus teman-teman tahu bahwa ternyata sepertiga wilayah perairan Indonesia juga sudah dihuni oleh sampah sampah plastik. plastik. Ikan-ikan semuanya yang ada di lautan itu teman-teman sudah memakan sampah plastik. Bayangkan teman-teman makan ikan tapi teman-teman makan juga Sampah sampah plastiknya plastiknya, ya. betul. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi perbincangan kita yang cukup menarik dan tentunya itu semoga dapat menginspirasi untuk sobat Gen Biars. Terakhir nih, mungkin Kak Imam punya kata kunci atau Kak Imam punya closing statement untuk sobat Gen Biars bisa berubah nih setidaknya hari ini ya. Berubah itu nggak harus hari ini nih Iya, sebenarnya, minimal teman-teman kalau udah paham, oke, nanti nih saya bakal terapin. Minimal teman-teman udah tahu deh kalau ternyata menjaga lingkungan itu sekecil ini loh, tapi dampaknya sebesar ini. Oke, Kak Imam nih silakan menyampaikan closing statement-nya. oke, terkait closing statement, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua,
bahwasanya kita perlu mempunyai kesadaran diri sendiri. Dan juga kita harus keluar dari zona nyaman, karena ketika kita hanya berada di sekitar zona nyaman kita, kita tidak akan tahu bahwasanya di luar sana banyak orang yang memerlukan tangan-tangan seperti kita. Contohnya, kita perlu keluar dari zona nyaman karena kita perlu memberikan dampak bagi bangsa dan negara, baik itu sebagai agent of change atau moral force atau dan lain sebagainya. Karena sebagai seorang pemuda, tidak hanya sebagai seorang duta, kita perlu mempunyai yang namanya kepedulian. Pertama, kepedulian terhadap diri sendiri, kepedulian terhadap lingkungan, dan kepedulian terhadap orang lain. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita hidup tidak hanya sendiri, tapi kita merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain, membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Itulah teman-teman, bahwasanya kita sebagai pemuda tentunya perlu memiliki kepedulian. Kita perlu memiliki kesadaran bahwasanya kita harus bisa memberikan dampak yang lebih baik kepada bangsa dan negara. Kita harus dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap Indonesia, terhadap Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Karena kita adalah pemuda yang harus memberikan ke arah yang lebih baik. Apalagi kita sudah akan masuk di era bonus demografi yang tentunya jikalau kita tidak prepare, kita tidak mempersiapkan hal-hal yang penting untuk menunjang di bonus demografi, maka kita akan mencapai atau kita akan mendapatkan yang namanya demografi disaster yang akan memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia, dan tentunya kita juga yang akan mendapatkan dampak tersebut, kita yang akan merasakan dampak tersebut. Dan satu hal lagi, seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya micro effort for macro impact, bahwasanya setiap effort, setiap hal-hal kecil yang kita lakukan, marilah kita mulai dari saat ini. Marilah kita mulai ketika teman-teman setelah selesai menonton video ini, yuk kita mulai merubah, kita mulai memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari hal sekecil apapun, namun akan memberikan dampak yang sangat besar, baik bagi diri sendiri, bagi orang sekitar, dan terutama bagi bangsa dan negara. Oke, kita tepuk tangan virtual lagi nih untuk Kak Ima. Wow, pembahasan hari ini kita isinya daging semua ya, istilah anak zaman sekarang ya. Kayaknya aduh, kayak kita belajar 3 SKS nih hari ini bareng Kak Imam. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa hal sekecil apapun yang teman-teman lakukan, ketika teman-teman ikhlas dan peduli untuk melakukan hal tersebut, maka yakin dan percaya efek atau dampak besar akan teman-teman tuai di hari nanti. Teman-teman kalau nggak dapat efek dan dampaknya di hari ini, teman-teman mungkin besok, Iya, bahkan besoknya ya Kak Imam ya. Karena kita hidup di bumi nggak mungkin hidup iya, 1-2 hari. Kita hidup maunya berkepanjangan dan tentunya akan berketurunan sampai kapanpun itu. Kita nggak tahu kita bakal hidup di bumi sampai kapan. Untuk itu kita harus konsisten menjaga bumi kita. Jangan sampai bumi kita yang sudah terlihat tua, sudah terlihat ya Allah udah nggak kuat kali nih ya bumi untuk hidup hari ini. Tapi sekali lagi itulah tugas kita, menjaga bumi kita. Jangan sampai kita lengah sebagai seorang pemuda. Ingat, bonus demografi di usia 100 tahun Indonesia nanti di 2045 bakal menghadang kita semua. Apalagi kita sekarang adalah usia produktif. Nantinya di 2045 kita semua sekitar 45 tahun, 45 tahun. Pokoknya kita semua adalah usia kerja nih teman-teman. Ketika usia kerja atau usia produktif itu tidak dimatangkan dan tidak dipreparkan dengan baik dari sekarang, nggak usah berharap Indonesia bakal menjadi Indonesia emas. Indonesia perak pun kayaknya bakal sulit ya untuk diterjang ya nantinya Kak Imam ya. Karena Indonesia emas tentu adalah suatu hal yang Indonesia dambakan dari dulu, karena bonus demografi itu konon katanya itu hanya terjadi 1 kali selama kita hidup ya kayaknya ya Kak Imam ya. Tapi semoga Indonesia dalam menghadapi 1 kali hadiah ini, semoga Indonesia betul-betul well prepare, Indonesia nggak ketinggalan dan Indonesia nggak terlewat untuk kali itu. Terima kasih banyak dan semoga ini dapat membantu untuk kita semua. Jangan sampai sekali lagi kita lengah untuk itu. Terima kasih banyak. Saya Arsanika dan hari ini host narasumber kita Kak Imam Al-Ghazali mengucapkan terima kasih banyak dan see you di podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.